wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Musliha, saya guru SMP Bait Al-Hikmah Pasuruan. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022 kelas 8 dengan tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Subtema konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial dengan materi pengertian konflik dan bentuk-bentuk konflik. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukannya agar pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua berarti ya? Nah, baiklah, terima kasih. Alhamdulillah semuanya bisa hadir di pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu nasional, ya. Nah, yang akan kita nyanyikan sekarang adalah yang ini, Ya Lalawakon. Semuanya ikut dan siap berdiri, ya, sikap siap. Ya
semangat. Nah, untuk ice breaking kita senam otak biar untuk melatih kesinkronan antara otak kiri sama otak kanan kalian. Ya. Ini yang akan kita pelajari sekarang yaitu konflik sosial. Ada yang baca kemarin? Kira-kira konflik apa? Pertengkaran. Coba angkat tangan yang bisa jawab konflik ya di antara dua individu atau dua kelompok. Pertengkaran antara dua individu atau dua kelompok. Bisa ya? Yang lainnya sudah baca kemarin? Adalah Ustazah nanti mengharapkan kalian setelah pembelajaran ini bisa menganalisis pengertian konflik sosial. Selain itu, Ustazah nanti mengharapkan kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial. Apa aja sih bentuknya konflik sosial? Itu ya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah mengharapkan nanti kalian bisa berdiskusi dan menyajikan hasil diskusi mengenai konflik sosial ini. Jadi nanti pembelajarannya seperti biasanya nanti Ustazah akan bagi kalian jadi beberapa kelompok. Terus di kelompok itu nanti akan Ustazah berikan masalah pada kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian diskusikan di kelompoknya masalah itu dan kaitkan atau cari atau analisis dari berita itu atau dari masalah itu mengenai pengertian konflik dan bentuk-bentuk konflik ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung sama kita sedikit untuk pengertian sama bentuk-bentuk konfliknya. Sebelum ke pembelajaran, Ustazah pengen buat kontrak pembelajaran dulu sama kalian. Siap ya? Setuju? Kita punya kontrak kayak jadi artis ada kontraknya gitu kan? Kontrak kerja ya. Nah, jadi yang pertama, selama mengikuti kegiatan belajar ini kalian harus melakukan atau mengikuti dengan tertib ya. Terus nanti kalau misalnya mau keluar izin seperti biasa, kalau sebelum ada izin dari Ustazah jangan keluar dulu ya. Boleh keluar kalau sudah ada izin dari Ustazah. Nah, selanjutnya nanti kalian harus menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu ya. Berarti kalau misalnya nanti melewati dari waktu yang ditentukan, berarti nanti di situ akan ada pengurangan nilai. Setuju ya? Jadi semuanya berkomitmen akan melaksanakan kontrak belajar. Oke? Kontrak ini. Dan ke kawasan Jawa Barat, saudara, puluhan mahasiswa di Kabupaten Majalengka Kami sore menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
Masa memblokade jalan utama Kabupaten Majalengka hingga arus lalu lintas baik dari arah Cirebon, Majalengka maupun sebaliknya tersendat. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM dan tarif pajak serta menolak masa jabatan Presiden 3 periode. Selain memblokade jalan, masa juga menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Majalengka. Mereka mendesak DPRD mendukung aksi tolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM, kenaikan pajak, bahkan yang poin ketiga tadi, bahan-bahan pokok itu menjadi mahal. Dan juga yang kedua, pembayaran kuliah pun sedikit ada peningkatan karena dari pajak besar itu menjadi meningkat. Unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di Cirebon. Awalnya aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dengan polisi di depan gedung DPRD Kota Cirebon. Namun kericuhan tak terhindarkan. Mahasiswa mengajukan penolakan kenaikan harga BBM dan Pertamax dan sejumlah tuntutan lain kepada pemerintah. Mahasiswa juga meminta peserta aksi tidak terpancing provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam orasinya, mahasiswa menilai kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Harga BBM melambung tinggi. Kira-kira saya nanya dulu nih, kalau kalian nanti jadi mahasiswa seperti mereka, kira-kira kalian akan melakukan hal seperti itu? Ya. Ayo kebaikan. Yang melakukan hal seperti itu demi kebaikan. Kalau misalnya demo kayak tadi yang anarkis atau yang merusak gitu itu baik? Demonya cara damai saja. Jadi nanti kalau jadi mahasiswa mau menyampaikan aspirasinya berarti harus dengan cara yang baik. Berwarna-warni. Ini nanti Ustazah minta kalian menuliskan hasil analisa kalian mengenai video tadi. Analisa yang sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Jadi Yang 2 video demo. ya yang demo, yang video demo ya. Coba dianalisa yang kalian lihat tadi itu yang kenapa sih atau apa gitu. Sudah, kayaknya ditaruh dulu. Yang bisa menyampaikan hasil analisanya katakan. Ada? Dalam demo tadi, dalam video demo tadi terjadi konflik antara kelompok mahasiswa dengan pihak pemerintah. Kita yang lainnya ada lagi hasil analisanya yang mau dibacakan? Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Siapa? Ya ayo siapa? Gak apa-apa, dibacain hasilmu. Apa hasilnya kan? Enggak. Sudah dituliskan belum? Sudah. Ya dibacain gak apa-apa. Udah tambah pintar. Ya. Gak apa-apa. Demo tersebut tidak baik karena dilakukan dengan cara dan lama. Bila demo dilakukan dengan baik tanpa kekerasan, mungkin kepala negara bisa menerima dengan baik. Pintar, bagus gitu. Jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau salah nanti bisa di
belanja ke toko lain, gitu ya. Ingat semuanya nanti proses kalian Ustazah nilai. Oke, nah sekarang dibagi tugasnya di kelompoknya dan didiskusikan. Oh iya, biar nanti kelompok oranye nanti selain kelompok oranye berarti di situ dapat kelompok 2. Ditulis kelompoknya ya. Kelompok hijau, kelompok 4. Tentunya kalau ada masalah boleh angkat tangan saya ke Ustazah. Yang mana nanti ya? Berarti antara siswa dengan siswa sejajar. Kalau vertikal berarti misalnya antara majikan sama ibu, antara pengusaha sama karyawan itu vertikal. Sejajar. Siswa dengan siswa begitu.
Ya, hasilnya kalian tempelkan di sini. Kelompok 1 di sini. Mana kelompok 1? Ya, ditempel di sini sayang. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di tembok belakang. Jadi ini namanya window shopping. Shopping berarti belanja. Ya, ini artinya belanja ilmu. Jadi nanti di kelompok kalian 2 orang atau 1 orang boleh 2 atau 1 ya. Jadi jaga tokonya masing-masing. Yang lainnya nanti Ustazah kasih keranjang belanjaan dan kayak di supermarket ya. Keranjangnya adalah sudah Ustazah sediakan kertas LK ya, lembar kerja. Jadi nanti yang belanja membawa kertas ini atau keranjang ini untuk mencatat hasil belanjaannya. Yang selanjutnya hasil belanjaan kalian dari beberapa kelompok nanti harus ditularkan ke temennya yang menjaga toko. Jadi nanti setelah belanja semuanya, setelah didatangi semua kelompok, kembali ke buku kelompoknya, terus diinformasikan hasil belanjaan kalian ke temennya yang jaga toko. Ya, ya? Paham? Ya. Nah, jadi yang kelompok 1 nanti belanjanya ke kelompok 2, 3, 4. Yang kelompok 3 nanti belanjanya kelompok 1, 2, sama 4. Itu nanti dicatat di sini. Ingat, selama proses tetap Ustazah melakukan penilaian sekalian, ya, mengenai kalian nanti dalam melayani pembeli, terus dalam berbelanjanya, Ustazah semuanya akan menilai. Belanjanya Ustazah kasih waktu. Anggap aja ini diskon yang dikasih waktu ya, jadi harus cepet-cepetan. Kesimpulan tekniknya ada yang bisa mendapat itu merah yang memiliki nama aslinya terbajukan Rusia dan Ukraina. Dan Ukraina. Untuk pertempurannya pasukan Rusia. Bentuk konfliknya toh. Bentuk konfliknya ini konflik horizontal. Dikarenakan antar negara yang memiliki status sejajar dengan kelompok karena konflik terjadi karena satu negara dengan kelompok sejajar karena satu negara dengan negara lainnya yaitu negara Rusia dan Ukraina. Jaga toko sudah kembali ke babnya. Sekarang dijelaskan hasil belanjanya ke temannya yang jaga toko tadi. Hasilnya kalian belanja apa disampaikan ke yang jaga toko. Biar sama-sama mendapatkan informasi.
Ustazah bilang stop, berarti semuanya sudah kembali ke bangkunya. Tidak ada yang di depan sini dan tidak ada yang menempel lagi. Paham saya? Siap ya? Perhatikan ini sudah ada nomornya masing-masing. Ustazah mulai. Soal nomor 1. Perhatikan adanya perbedaan pendapat antara dua golongan atau lebih merupakan pengertian dari, ingat waktunya masing-masing soal ada waktunya, nanti hitungan 3 selesai. Sudah lemnya. Aduh. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, terjadinya tawuran antar pelajar SMP Nusa 2 dengan SMP Nusa Bangsa merupakan contoh dari konflik Selanjutnya soal nomor 3. Kasus perselisihan antara orang tua dan anak merupakan contoh bentuk konflik apa? Nomor 3. Ustazah bilang stop, semuanya stop. Sosial. Ini kurang L-nya ya. Vertikal jadinya jatuhnya. Ya, perhatikan untuk game ini yang menjadi pemenang adalah kelompok 4. Ya, kalau ini yang bawah yang mana adalah kelompok 4. Nah, jadi dari hasil diskusi kalian menganalisa berita tadi, terus dari soal lead game, nah bisa ditarik kesimpulan berarti pengertian atau yang dimaksud dengan konflik berarti adalah Perselisihan. angkat tangan dulu. Apa ada? Loh, gak apa-apa. Perselisihan antara dua individu atau kelompok. Perselisihan antara satu antara dua individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antara satu individu
konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya berarti antara individu dengan kelompok. Berarti penjelasannya adalah konflik yang terjadi antara satu orang dan satu orang. Coba angkat tangan, sok. Apa saya? Satu orang yang individu berarti satu orang dan kelompok. Jadi perselisihan antara satu orang dengan kelompok. Nah, ada apa dah? Perselisihan antara Ya, tapi semoga tidak selalu ya. Tapi itu hanya contoh. Ya, dia bisa kasih contoh antar kelompok. Saya. Perselisihan antara Ukraina dan ya, perang antara Ukraina dengan salah satu pihak akan berupaya menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Nah, jadi di situ jadi kayak demo tadi itu berarti berusaha untuk menyingkirkan kelompok yang lain, kayak gitu ya. Nah, untuk pengertian menurut beberapa ahli di situ saya sudah punya untuk pengertian beberapa ahli. Nah, ini menurut Aloli Uwari, di situ konflik adalah suatu bentuk pertentangan alamiah yang berasal dari individu atau kelompok karena mereka terlibat mempunyai perbedaan kepercayaan, dan nilai. Kalau Koser berarti di situ adalah konflik merupakan suatu perjuangan tentang nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan dan bertujuan untuk menetralkan dan mencederai dan melenyapkan lawan. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari hasil belajarnya tadi melalui diskusi, melalui game, melalui kesimpulan yang kalian ambil dan melalui penguatan yang Ustazah kasih ya. Di atas meja bersih dan apapun hanya ada bolpen saja. Di atas meja bersih dulu ya, hanya ada bolpen saja. Mengerjakannya agak cepat waktunya, Ustazah kasih waktu di situ juga tinggal memilih kalian jadi 3 menit selesai. Sabun. Nah, sekarang langsung tukar dengan temennya. Tukar sama teman di sampingnya. Tulis kita koneksi bareng-bareng biar ketahuan hasilnya berapa ya. Untuk teman kalian. Tulis nama konektornya siapa. Tulis nama konektornya. Sudah sayang? Sudah ya? Nomor 1 D, delta, individu dan kelompok. Nomor 2 A, itu. Hitung betulnya